Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, kali ini aku ngebahas tentang salah satu hal yang sering ditanyain. Mam, anak aku tuh udah diet, tapi kenapa masih aktif, masih susah untuk fokus. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol merah subscribe, karena dengan mencet tombol merah Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini. Dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Sudah diet, tapi ternyata si anak itu masih aktif, masih susah fokus. Gimana sih cara mengatasi ini? Banyak orang tua yang WA ke aku, DM ke aku, itu tanya tentang hal ini. Mam, aku tuh udah diet anak aku, tapi kenapa masih aktif banget gitu? Susah banget sepertinya untuk fokus. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan itu, karena itu memang sering terjadi sama anak-anak kita, dan itu juga aku alami. Nah, yang aku share di sini, sekali lagi aku jelaskan ya, aku bukan dokter, aku bukan nakis, aku bukan terapis atau tenaga kesehatan. Aku di sini hanya share berdasarkan pengalaman aku pribadi yang sudah aku jalani. Nah, menurut yang aku jalani ya Mam ya, kenapa sih anak itu walaupun sudah diet masih aktif, masih susah fokus? Nah, Mam, perlu diketahui juga bahwa anak diet terus mengurangi beberapa asupan yang dilarang karena diet itu, nah itu tuh nggak serta-merta langsung bisa membuat anak kita itu benar-benar langsung tenang, langsung santai, langsung nurut. Nggak juga seperti itu, karena memang faktanya untuk anak-anak yang hiperaktif, anak-anak yang ADHD itu tidak semua makanan yang dilarang itu dapat menekan ke hiperaktifan si anak. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi dulu anak aku itu tuh banyak banget larangannya, banyak banget dietnya, mulai dari gluten, tepung-tepungan, gula, coklat, terus habis itu semua yang berprotein sapi, terus daging merah, keju, susu, yogurt, pokoknya semuanya itu dilarang gitu, dan benar-benar dikurangi, apalagi untuk manis. Nah, tapi ternyata setelah aku jalani diet selama kurang lebih 2 tahun, itu tidak serta-merta, lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun diet, itu tidak serta-merta langsung membuat anak aku tuh langsung diem, langsung tenang, langsung nurut, fokus. Enggak juga gitu, karena memang untuk anak yang hiperaktif sendiri, ADHD sendiri, itu tuh yang menyebabkan anak untuk menjadi super duper aktif itu tuh nggak hanya dari segi makanan, tapi memang ada di dalam diri anak itu sendiri. Kalau yang pernah aku jelaskan itu, waktu itu aku pernah bikin apa itu ADHD. Nah, apa itu ADHD, di situ aku menjelaskan bahwa ada hormon di dalam tubuh anak kita itu yang nggak seimbang, yang menyebabkan anak kita itu menjadi sulit fokus, menjadi hiperaktif. Nah, aku sudah pernah jelaskan di video itu, bisa klik di atas ya Mama ya. Nah, itu tentang apa sih ADHD. Nah, aku sudah pernah jelaskan di situ. Nah, jadi makanan memang berpengaruh, tapi hanya beberapa persen, dan tidak semua makanan terus menyebabkan anak kita menjadi hiperaktif gitu. Nah, terus yang berkaitan sama hormon itu tadi, nah itu yang harus dikendalikan. Nah, Mam bisa minta ke dokter anak Mam. Kalau misalnya anak Mam memang hiperaktif, coba dikonsultasikan ke dokter Mam. Dok, anak saya ini sudah diet gitu, diet nggak bocor gitu, tapi kenapa anaknya masih aktif? Nah, mungkin saja anak Mam itu membutuhkan obat penenang. Itu bisa Mam dapatkan dari dokter, karena memang ada beberapa kasus itu yang membutuhkan obat. Nah, seperti anakku L, itu memang L dikasih obat sama dokternya. Waktu itu dokter menilai L itu hiperaktif gitu, dan aku sudah melakukan diet. Ternyata setelah melakukan diet itu tidak berpengaruh besar ke perilakunya.
masih tetap sulit dikendalikan dan sulit fokus. Nah, akhirnya dokter memutuskan untuk dikasih obat. Mungkin obatnya itu semacam obat penenang gitu. Nah, obatnya ini hanya bisa diresepkan sama dokter. Jadi mam bisa langsung ke dokter anak mam masing-masing untuk sharing gitu, untuk konsultasi gimana sebaiknya tentang kondisi anak mam. Itu kalau dari segi klinisnya, dari segi dokternya. Nah, cuman aku juga punya senjata pamungkas yang lain. Tenang aja mam, aku selalu nyiapin hal-hal untuk mam, jadi mam gak perlu repot-repot. Nah, kalau misalnya memang sudah konsul ke dokter, ternyata dokter menilai bahwa anak mam itu belum maksudnya itu nggak perlu dikasih obat deh gitu, nggak perlu dikasih obat penenang dan lain sebagainya. Nah, ini aku punya salah satu cara yang cukup jitu. Nah, memang ini salah satu produk andalan aku juga. Jadi aku itu memberikan anakku itu Kids Tree dan Clover Honey. Nah, di kandungan Kids Tree itu ada Royal Jelly. Nah, Royal Jelly itu sangat bagus untuk memperbaiki sistem hormon pada tubuh anak. Aku sudah pernah bikin videonya tentang review Kids Tree dan Clover Honey. Mam bisa klik di atas, di situ aku jelaskan tentang produk Kids Tree dan Clover Honey. Nah, di sini aku jelaskan yaitu tentang si Royal Jelly yang dapat memperbaiki sistem hormon di dalam tubuh anak kita. Nah, jadi kalau misalnya kita konsumsi secara rutin, karena di dalam Kids Tree itu ada kandungan Royal Jelly-nya, nah itu lama kelamaan nanti anak kita itu hormonnya akan seimbang, jadi anak akan jadi lebih tenang. Nah, kalau misalnya memang sudah konsumsi Kids Tree tapi masih masih hiper gitu, masih agak sulit dikendalikan dan sulit untuk fokus, mam bisa lagi tambahkan Royal Jelly. Seperti ini ya produknya. Nah, jadi mam bisa tambahkan Royal Jelly. Nah, ini pure Royal Jelly, jadi memang benar-benar fokus untuk memperbaiki hormon di dalam tubuh anak mam, syaraf. Jadi mam tetap bisa jadi si anak itu nanti akan jadi lebih tenang karena si hormonnya itu bisa seimbang, bisa dinormalkan dengan Royal Jelly tersebut. Nah, kalau misalnya mam mau tanya-tanya, boleh langsung DM ke Instagram aku @ratihealthy, ada di bawah sini ya, tuh Instagram @ratihealthy, boleh DM, dan di Instagram itu ada nomor WA aku. Mam bisa langsung japri ke aku. Oke. Dan di minggu ini, besok hari Sabtu tanggal 26 September, aku mengadakan Zoom meeting. Nah, Zoom meeting ini terbatas hanya untuk 100 peserta, dan di Zoom meeting ini ada giveaway-nya. Giveaway voucher belanja dan juga tote pasta yang keren banget. Itu giveaway-nya hanya untuk 25 peserta. Jadi peserta Zoom meeting ini hanya terbatas 100 orang. Mam bisa japri aku untuk dapat passwordnya, bisa DM, bisa WA, dan ada giveaway untuk 25 orang voucher belanja dan tote pasta. Jangan sampai terlewatkan. Nah, di Zoom itu mam bisa tanya-tanya mengenai kondisi anak mam, bisa curhat, bisa sharing apa aja, mau tanya soal produk juga boleh. Jadi intinya mam, kalau misalnya mam merasa bahwa anak mam sudah diet tapi ternyata masih susah fokus, masih sering tantrum, sering ngamuk, masih hiperaktif, nah yang harus pertama dilakukan, konsul ke dokter. Oke, setelah konsul ke dokter itu direview makanan-makanan apa aja yang sebenarnya nggak ngefek ke anak mam. Jadi ketika anak mam dikasih makan misalnya coklat, ketika anak mam makan coklat itu reaksinya gimana pada saat habis makan coklat dan beberapa hari setelah makan coklat. Kalau misalnya baik-baik aja, nggak ada berpengaruhnya sama sekali gitu, berarti nggak masalah gitu. Misalnya sama aja gitu, dia makan coklat sama enggak itu kondisinya sama aja, tetap aktif, ya biasa aja lah gitu. Tapi kalau misalnya ada perbedaan ketika anak makan coklat dengan tidak, nah itu berarti coklat harus di stop. Begitupun dengan jenis makanan yang lain. Kalau misalnya habis makan coklat ternyata anaknya jadi agresif,
jadi ngamuk dan lain sebagainya, berarti coklat harus di stop. Tapi kalau misalnya enggak, berarti mam tetap bisa ngasih anak mam coklat, tapi tetap nggak boleh banyak-banyak gitu. Cukup ya sekedarnya aja, namanya buat nyemil segimana sih. Jangan terus-terusan dikasih, karena sesuatu yang berlebihan tetap nggak baik. Nah begitu pun dengan makanan yang lain, dengan gluten, tepung-tepungan, terus dengan susu dan sebagainya ya mam ya. Jadi intinya mam harus teliti tentang makanan-makanan apa aja, terus konsultasikan ke dokter. Terus kalau misalnya memang dikasih obat, minum obatnya yang teratur. Kemudian kalau nggak dikasih obat, mam ingin sesuatu buat anak mam supaya lebih tenang, bisa pakai Kidsri dan Clover Honey dan juga Royal Jelly gitu. Nanti akan aku bantu untuk follow up supaya memang kondisi anak-anak kita benar-benar oke. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, di like, dan di posting di semua sosmed kalian. Dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum, sarangyo.